Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yang keras dong. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kalau Bapak bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Bisa ya? Yo, Bapak senangkan. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tangannya sambil ikut mengepal dong. Ikut mengepal, dinaikkan ke atas. Doni, yoga, ya, ikutin. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silakan dipimpin untuk berdoa. Ya, silakan. Berdoa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada kesempatan kali ini, Bapak absen dulu ya. Adnan, Hadir. Aldo, Hadir. Dimas, Hadir. Salsa, Hadira. Seli, Hadira. Sabita, Hadira. Tiara, Hadira. Naila, Hadira. Nurfadila, Fani, Siva Dwi Utami, Yoga, Hadir. Romdoni, Hadir. Wina, Hadira. Jaki Mahib. Hadir. Ya. Bapak lihat keseluruhan semuanya hadir semua. Ini bagus. Pertahankan ya anak-anak. Apabila ada temannya yang tidak berangkat 1 hari saja, langsung segera tengok ada apa, barangkali sakit, segera kasih tahu Bapak ya. Nanti kita tengok sama-sama. Nah, supaya lebih semangat kita yel-yel dulu. Salam Negalen. Salam Negalen. Negalen. Bisa. Negalen. Bisa. Negeri 3 Kebulen. Pasti maju. Maju. Pasti bisa. Bisa. Harus bisa. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan tentang materi hidup damai dengan saling memaafkan. Namun sebelum itu, materi minggu yang lalu kita membahas tentang zakat fitrah. Ada yang masih ingat zakat? Ya, zakat fitrah di Indonesia berupa makanan pokok. Berupa apa di Indonesia? Beras, betul. Besarannya berapa? 2,5 kilo. 2,5 kilo beras ya. Itu materi minggu lalu. Materi pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang hidup damai dengan saling memaafkan ya. Jadi kalau kita saling memaafkan tuh enak, segala permasalahan itu terasa ringan. Nah, sebelum masuk lebih dalam, ada yang tahu arti dari kata maaf? Ada yang tahu? Ya, berdiri Zaki Mahib. Yang keras. Maaf berarti menghapus kesalahan orang lain. Ya, tepuk tangan untuk Zaki Mahib. Memang betul, maaf itu berasal dari kata al-afu. Ya, yang artinya adalah menghapus. Jadi, maaf artinya ungkapan penyesalan atau menghapus kesalahan orang lain terhadap kesalahan kita. Paham ya? Kemudian, mengapa kita harus menyesal ketika sudah melakukan kesalahan? Ya, kita bahas lebih lanjut. Bapak minta Fani, mana Fani? Ya, maju ke depan Fani. Ya. Fan, jangan, bukan ini. Ini, bahasa ini. Taruh dulu. Nah. Kelihatan nggak, Pan? Kelihatan. Ya. Mengapa harus menyesal? Coba dibacakan. Mengapa harus menyesal? Karena merasa bersalah sudah menyakiti atau melukai badan, hati atau merusak atau mengambil harta orang lain. Ya, terus? Menyatakan penyesalan atas kesalahan yang dilakukan kepada orang yang Dianiaya atau dizolimi. dizalimi berarti menggugah hati orang tersebut agar ia mau dan ikhlas untuk menghapus kesalahan dan dosa orang yang berbuat zalim. Ya. Ungkapan rasa penyesalan bukan sekedar basa-basi memperlihatkan Kesopan. kesopanan, tapi untuk melepas belenggu atau rasa bersalah dalam hati. Ya, duduk lagi bawah itunya. Ya. Jadi mengapa kita harus
menyesal atas kesalahan yang telah kita lakukan, karena untuk melepaskan belenggu atau rasa bersalah di dalam hati. Tadi sudah dibacakan oleh rekan kita Fani. Kemudian pentingnya menyatakan penyesalan. Rasulullah pernah bersabda, siapa yang merasa pernah berbuat aniaya kepada saudaranya, baik berupa kehormatan badan dan harta atau lainnya, hendaknya segera meminta halal dan maafnya sekarang juga, sebelum datang suatu hari yang tiada manfaatnya harta dan dinar atau dirham. Jika punya amal soleh, akan diambil menurut penganiayaannya, dan jika tidak mempunyai hasanat atau kebaikan, maka diambilkan dari kejahatan orang yang dianiaya untuk ditangguhkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Contoh, Dimas, coba berdiri. Dimas dalam hidupnya pernah berbuat salah nggak? Pernah. Pernah meminta maaf nggak? Pernah. Jadi, duduk lagi. Jadi ketika kita punya salah, segera kita meminta maaf. Wina, coba berdiri. Wina selama hidup pernah berbuat kesalahan nggak? Pernah. Lalu setelah berbuat kesalahan meminta maaf nggak? Iya. Ya, duduk lagi. Jadi pentingnya meminta maaf setelah melakukan kesalahan adalah tadi. Kalau kita punya amal banyak nih, kita ibadah sholat, kita ibadah puasa, kita ibadah zakat, lalu kita punya kesalahan kepada orang lain, maka nanti di akhirat kebaikan kita diambil oleh orang lain. Nanti jare wong sing gawe sing disakiti ki, ya Allah, iku bocah kunku gawe salah karo kita. Nah, terus lagi amal kebaikannya nanti dilimpahkan ke orang yang dianiaya atau disakiti. Kalau sudah habis, tidak punya amal kebaikan lagi, maka kejahatan orang yang dianiaya ditangguhkan kepada kita. Ya, maka dari itu kita cepat-cepat untuk meminta maaf jika punya salah. Kita simak video berikut ya. Nih, kita lihat videonya nih. Perhatikan ya. Nah, coba kita baca sama-sama di sini. 1, 2, 3. Menyatakan penyesalan atas kesalahan berarti menyadari perbuatan salah atau dosa dan menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang telah dianiaya. Nah, menyatakan kesalahan atas kesalahan berarti menyadari perbuatan salah atau dosa dan menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang telah dianiaya. Cung di sini yang selama hidupnya tidak pernah berbuat salah. Tuh. Cung yang pernah berbuat salah. Termasuk Pauri. Pauri juga pernah punya salah. Jadi setiap manusia itu pasti punya salah. Kalau benar semua, baik semua, itu bukan manusia. Berarti malah malaikat. Yuk kita lanjutkan videonya. Perhatikan.
Ya, selesai. Apa yang didapat dari video tadi? Kira-kira apa? Pentingnya merasa bersalah atas kesalahan yang telah dilakukan. Jika kalian merasa punya salah kepada siapapun, segera meminta maaf atas kesalahan yang telah kalian perbuat. Ya. Kemudian berikutnya, anak-anak, Bapak bagi kelompok ya. Biar cepat, ini kelompok 1, barisan sini kelompok 1 nih. Kemudian barisan situ kelompok 2 dan barisan sana kelompok 3. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 nanti Bapak kasih video tentang permohonan maaf, lihat, rangkum, dan nanti presentasikan apa yang telah diamati dari video tersebut. Kemudian kelompok kedua nanti Bapak kasih rekaman ya. Bapak kasih rekaman bentuknya audio, silakan dengarkan secara seksama. Satu kelompok nih didengarkan. Audio itu isinya apa, lalu dirangkum, diamati, cermati, presentasikan. Kemudian kelompok terakhir adalah mempraktekkan cara meminta maaf. Simulasikan orang yang bersalah lalu meminta maaf dan saling memaafkan. Paham ya? Ya, anak-anak, kelompok sudah Bapak bagi 3. Ini masing-masing dengan jenis kriteria yang berbeda. Ini pembelajaran menggunakan visual, silakan lihat video yang ada di laptop ya. Kemudian amati, cermati, rangkum, presentasikan. Apa yang ada di video, amati, cermati, rangkum, presentasikan ya, masing-masing kelompok. Yang ini juga sama ya. Bapak sudah kasih rekaman di HP. Silakan nih ya. Ini rekamannya, silakan disimak rekamannya, amati, cermati, disimak baik-baik ya. Lalu silakan didiskusikan, dirangkum, presentasikan di depan. Berikutnya yang ini. Yang ini membuat simulasi. Nah, silakan berdiskusi, simulasi skenario. Nanti ada orang yang bersalah, ada orang yang memaafkan, lalu kemudian saling sama-sama memaafkan. Ya, Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang dimulai. Ya, perhatikan di video ini ya. Silakan cermati, lalu rangkum, lalu nanti dipresentasikan. Ya, paham ya? Berikutnya yang ini. Ya, ya silakan. Ya, ya. Silakan yang ini bikin simulasi ya. Ada yang memaafkan, ada yang punya salah ya, lalu distimulasikan. Waktunya 5 menit lagi. Ya, cukup. Waktunya habis, silakan meja kursinya dirapikan kembali lalu kita presentasikan. Yo. Yo, dari situ. Yo, hadap sana ya, hadap sana ya, hadap sana ya. Yo, kesanaan, kesanaan. Ya, siap? Siap?
Mundur. Oh. Ya. Tadi kelompok ini diminta oleh Bapak melihat video dalam laptop, artinya berbentuk visual ya, berbentuk visual dan diamati lalu presentasikan, cermati, rangkum apa yang ada di dalam video tersebut. Silakan dipresentasikan apa yang ada di video tersebut. Yang keras. Setelah saya amati dengan cermat melihat video tersebut, dalam video tersebut berjudul mengakui kesalahan. Andi tanpa sengaja menumpahkan minuman dan terkena buku milik Leli. Pada saat kejadian Leli tidak berada di tempat dan tidak mengetahuinya. Namun setelah itu Andi takut dan menyesali perbuatannya. Meskipun tidak ada yang tahu, tapi Andi yakin Allah melihatnya, karena Allah Maha Melihat. Oleh karena itu Andi langsung menemui Leli dan meminta maaf. Ya, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Ya, silakan duduk lagi. Ya, duduk lagi silakan. Nah, jadi kelompok pertama tadi merangkum, mencermati yang ada dalam video, bahwa dalam video itu Andi tidak sengaja menumpahkan minuman ke bukunya milik Leli. Meskipun Leli tidak tahu, Andi merasa perbuatannya Allah mengetahuinya, karena Allah Maha mengetahui atau Maha tahu. Jadi Andi inisiatif langsung meminta maaf kepada Leli. Dan itu perbuatan yang sangat baik dan mulia. Kemudian kelompok kedua, silakan maju ke depan. Masukin balik. Ya. Tadi Bapak minta di kelompok 2 ini itu mengamati, menyimak, mendengarkan baik-baik pembelajaran materi yang ada di rekaman HP. Isi rekamannya apa? Kelompok 2 ini menyimak, lalu meresum atau rangkum, mendiskusikan dan mempresentasikan. Silakan presentasikan hasil rangkumannya. Yang keras. Dalam rekaman tersebut terdapat ceramah yang disampaikan oleh Kiai Haji Kasyanto dari Bojong Sawit. Dalam ceramahnya beliau mengatakan hikmah menyatakan penyesalan. Dan hikmahnya adalah dimuliakan oleh Allah, mendapatkan pahala melebihi pahala sedekah, menghapus rasa bersalah yang berkepanjangan, telah meneladani Rasulullah, terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati lainnya, mempererat persaudaraan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk lagi. Berikutnya kelompok terakhir, kelompok 3, silakan maju ke depan. Ya, kelompok 3 maju ke depan. Ya, silakan sini, di sini. Ya, silap. Ya. Kelompok 3, kelompok terakhir ini, Bapak minta simulasikan, peragakan permintaan maaf orang yang punya salah dan orang yang memberikan maaf seperti apa. Sudah siap? Ketua kelompoknya sudah siap? Ya, silakan dimulai. Saya jatuh. Saya tidak sengaja. Kamu harus minta maaf. Saya tidak minta maaf. Oke bro. Ya, maju dong. Rizky jatuh karena limas. Ada apa ini? Rizky jatuh karena limas. Langsung, Jak. Langsung. Yang salah harus minta maaf, Dimas. Ya. Rizky harus memaafkan. Ya, saling memaafkan. Ya, semuanya saling memaafkan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk lagi, silakan duduk lagi. Ya, tadi kelompok 3 Bapak minta
simulasikan orang yang punya salah, orang yang memaafkan. Nah, tadi sudah dicerminkan bahwa video tersebut ataupun simulasi tersebut itu pembelajaran kinestetik. Namanya pembelajaran kinestetik atau simulasi. Ya, baik. Anak-anakku, tadi sudah Bapak jabarkan dengan detail apa itu kata maaf, pentingnya penyesalan, pentingnya meminta maaf, dan hikmah memaafkan. Pertama, dimuliakan oleh Allah, kemudian menciptakan atau mendapatkan pahala melebihi pahala sedekah, telah meneladani Rasulullah, menghapuskan rasa bersalah yang berkepanjangan, terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati lainnya, lalu mempererat persaudaraan. Jadi dengan kita saling memaafkan, kita itu mempererat persaudaraan. Ya. Materi pada kesempatan kali ini Bapak cukupkan. Untuk berikutnya, kalian lihat, amati di sekeliling kalian. Ketika kalian sudah pulang dari sekolah, lihat, amati di sekeliling kalian dalam kehidupan bermasyarakat. Jika ada kasus, ya, ada yang punya salah, ada yang mempunyai salah namun enggan meminta maaf, kalian dekati, lalu kalian ajak bicara dan segera meminta maaf. Karena orang yang meminta maaf itu akan mempererat tali persaudaraan. Jadi tidak ada permusuhan antar sesama. Paham ya? Paham. Nah, sebelum menyelesaikan pembelajaran kali ini, kita semangatin lagi dengan yel-yel Negalen. Salam Negalen. Salam Negalen. Negalen bisa. Negalen bisa. Negeri 3 Kabulen. Pasti maju. Maju. Pasti bisa. Bisa. Harus bisa. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Ketua kelas silakan pimpin berdoa sebelum pulang. Silakan. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Silakan duduk kembali. Ya, itu tadi materi hari ini kita selesai. Untuk materi berikutnya, pedalaman tentang hidup damai karena saling memaafkan, ya. Kita pelajari lebih dalam lagi. Untuk itu pembelajaran hari ini Bapak cukupkan. Aplaus untuk kita semua. Tepuk tangan. Nah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.